Itu ditanya, oh ini Saguanto, tapi harganya kok murah ini? Nggak bisa, kalau murah bisa mengalahkan yang mahal. Terus akhirnya Pak Ria Mesat bilang waktu, yang murah itu Saguanto itu yang bagus, nggak bisa mengalahkan Saguanto katanya. Kira-kira gitu Mas. Jadi saya bisa mempertahankan dari zaman Pak Harto ya. Dari zaman Pak Harto ke Pak zaman Jokowi ini masih 7 presiden saya kerjakan, buktinya ada. Jadi tidak gampang nih mempertahankan 7 presiden. Orang Bandung nggak ada, orang Jakarta juga nggak ada. Kenapa kok ke Malang? Lah ini kan harus orang Malang yang menjawab itu, kira-kira gitu. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Saguanto. Istilah sekarang Jenderal Besar Kaki 5. Pekerjaan saya di bidang perlengkapan TNI Polri, Pemda, ASN lengkap. Semuanya lengkap. Perjalanan hidup saya dari sejak umur 8 tahun itu sudah ikut ibu saya jualan kopi dan gorengan di pasar. Saya umur 8 tahun. Setelah itu saya sekolah di Madura sambil mondok. Kebetulan saya ini orangnya istilah sekarang itu kurang cerdas lah ya. Jadi biasa-biasa saja, malah di teman itu misalnya teman 300 saya nomor 290 atau bisa nomor terakhir, kira-kira begitu. Tapi saya banyak bergaul. Pergaulan saya tanpa batas. Jadi saya senang bergaul. Ide awal ini sebetulnya saya nggak punya ide. Cuman saya setelah keluar dari PGAN 6 tahun di Pamekasan, Madura, saya merantau ke Malang pada tahun 74, 75 lah. Nyampe sini nggak ada, cuman ingin cari kerja gitu aja. Basic saya guru, tapi kan saya nggak pinter gitu loh. Jadi nanti kalau nggak pinter jadi guru gimana muridnya gitu deh. Di hati saya seperti itu. Makanya saya langsung ke Malang itu. Ke Malang, saya waktu dari itu masuk ke pasar. Karena Malang itu bagi saya kan belum kenal. Masuk ke pasar, kebetulan Pak D saya itu, Haji Suhudi itu ada di, Pak D ya, ada di pasar jual sepatu-sepatu yang bekas-bekas. Jadi cari di Buldi, cari di pasar-pasar lain, di Semer, saya tahu jadi tukang semernya saya. Ceritanya seperti itu. Saya pernah tidur di pasar tuh 2 tahun, kurang lebih. Jadi tahun 75 sampai 76 akhir lah kira-kira begitu. Jadi cerita saya seperti itu, Mas. Begini ceritanya, pada tahun 76 itu saya sudah memahami ya, karena kumpul 2 tahun itu sudah punya pengalaman siapa pelanggan Pak D saya itu siapa, pemasoknya siapa, atau cari barang bagaimana kita paham. Jadi dari situ saya berangkat dengan tidak sadar ya bahwa kita punya pengalaman. Ternyata bagus sekali berkumpul dengan orang yang kerja seperti itu. Cuman dulu itu sepatunya sepatu bekas. Saya analisa, saya lihat itu kok sepatu bekas itu kurang menjanjikan. Yang beli itu pasti kecewa. Begitu saya berusaha sendiri, setelah belajar saya itu kurang lebih antara 2 sampai 3 tahunan itu, Mas. Setelah itu buka sendiri saya kecil-kecilan. Pas itu ada penampungan pasar, ada pembongkaran pasar pada tahun 77 kalau tidak salah, sekaligus ada pemilu. Dari situlah saya ikut, tahulah banyak pengalaman di situ yang kita lihat bagaimana sepatu bekas itu laku, waktu dulu banyak pembelinya. Kalau sepatu baru itu saya masih lihat belum punya apa-apa saya waktu itu. Tapi akhirnya saya dipercaya sama seseorang, yaitu Toko Damai, namanya seorang Tionghoa, Tienco. Dari situ saya lama-lama saya diberi pinjam buka dilihat giru. Selama beli bahan itu bisa hutang 3 bulan. Jadi beli bahan semuanya 3 bulan. Saya punya tukang, disupkan dulu. Jadi saya tidak punya tukang sendiri, disupkan sana, pindah-pindah lah. Nah, dari situ saya berangkat
pada tahun 77 itu ada pemilu, di situ kesempatan kami mendapatkan relasi, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan segala macam di situ. Itu keuntungan kami. Kira-kira begitu. Begini, saya berangkat dari tahun 77 sudah memahami ya. Dari situ pasar dibongkar itu dibangun waktu Pak Sugiono ya. Akhirnya saya mendapatkan tempat. Dari situ saya berjalan, bodoh nekat mas. Karena sudah langganan, pemasok sudah banyak yang kenal, dari Wangunut, Tulungagung itu kan sudah banyak yang kenal, pemasok barang. Saya coba, saya diberi pinjaman sama pelanggan-pelanggan dari Ngunut Tulungagung itu, saya langsung berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung, pertama nggak bawa barang, hanya berangkat saya bisa beli topi itu 20 biji. Itu sudah bisa nutup kebutuhan pulang pergi tapi dengan irit. Kebutuhan base dan lain sebagainya, kan dulu kan berangkat ke Surabaya dulu, baru ke Bandung gitu. Nggak ada langsung, nggak ada. Dari situ saya banyak belajar bahwa di Bandung itu banyak produksi ngunut. Kaget saya, lu kok ngunut banyak di sini. Akhirnya saya punya imajinasi bagaimana kalau saya ngambil ke ngunut, artinya istilah utang lah ya, pinjem karena nggak punya modal saya. Pinjem, ya di situ pinjem, saya bawa waktu pertama kali itu bawa kurang lebih kalau ingat saya itu kalau ada 4 karung atau 3 karung gitu. Akhirnya saya bawa ke sana, memang nggak untung barang yang saya bawa itu nggak untung, jadi pok-pokan. Kira-kira gitu. Tapi barang yang dari Bandung itu kita bisa untung separuh. Jadi lumayan itu mas. Lah dari situ tanpa modal pun kita bisa sebetulnya. Jadi modal itu sebetulnya ngikuti kepada skill kita, kepada trust kita. Jadi kalau sudah punya skill dan trust itu mudah untuk dipercaya relasi dan seterusnya. Dari situ berkembang, sudah dipercaya mas. Kirim ke Surabaya, kirim ke Bandung, kirim ke Jogja. Saya punya relasi di Jogja, ya, namanya Haji Yusuf, pensiunan TNI AU waktu itu. Jadi banyak yang pesan ke kita, jadi order. Kita bayar 50% sama mereka, karena dia butuh, ya kita pesan. Jadi bahannya tuh utang ke yang tadi, teman saya toko Dama itu, 3 bulan, kan sepatu 1 bulan udah jadi mas. Dari situ numpuk jadi hanya bayar tukang aja. Tukangnya dicemplong Pak Badar, Pak Mufron, Mufid, banyak yang lupa lah ya. Banyak itu dulu. Jadi saya yang desain sepatu itu model Korea itu. Yang hijau atasnya, yang bawah itu hitam. Dari situ laku mas, Hansip bisa kirim ke seluruh Indonesia. Bisa ke luar Jawa, bisa ke Surabaya. Surabaya dapat pesanan mungkin dari luar Jawa pesan ke kita. Ya, tapi kita semampunya dulu. Kalau pesanan banyak waktu 77 itu banyak sekali pesanan. Luar biasa. Di situ saya mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Sementara masih sepatu itu mas, karena saya belum menginjak ke yang lain. Cuman saya prinsipnya harus barang baru. Itu karena saya masih muda. Kalau barang bekas gimana gitu ya, masa depannya tuh kurang gitu mas. Setelah itu berkembang ke TNI Polri. Begitu dari Bandung tuh kan tahu mas situasinya, ininya dan seterusnya, kita bisa lihat semua. Oh, potensi saya ambil posisi di perlengkapan TNI Polri yang kita mapankan. Kalau pemilu kan hanya berapa itu waktunya, hanya 1-2 tahun lah palingan, itu aja. Setelah itu sudah 5 tahun lagi. Nah, setelah itu saya beralih ke perlengkapan TNI Polri yang terus menerus. Akhirnya ditemukan bahwa TNI Polri sangat potensial. Jadi kalau sudah kenal satu permasalahan, akan ada 1001 macam permasalahan itu peluang. Kira-kira gitu mas. Pernah. Begitu saya berjalan dari 7 tahun 70 berapa ya? 77 sudah banyak keuntungan, banyak rezeki dan lain sebagainya. Itu saya sudah pernah jaya 80, 82, 90, 98 ada masalah. Kita sudah sukses waktu itu, belum ada mobil high-ace 82 saya sudah beli baru waktu pertama kali ya, ada masih gambarnya masih ada itu. Waktu itu belum ada orang jarang pakai hardtop, itu sudah saya pakai hardtop mas. Pada zaman itu bayangkan itu mobil telanjang open cup itu ya saya sudah punya.
Jadi saya masih masih muda, jadi masih seneng-seneng lah ya. Beda dengan sekarang, kira-kira gitu. Kebangkrutan itu kayaknya Mas memang suatu keharusan itu. Bangkrut itu mestinya supaya ada kontrol. Kalau tidak bangkrut orang tidak kontrol. Nah, waktu 98 itu yang setahu saya waktu Pak Harto itu turun 98. Jadi uang dari berapa ya? Dari 10.000 bisa jadi 1.000. Kalau tidak salah loh ya, informasinya katanya Pak Harto itu bermasalah dengan George Soros, dengan orang yang paling kaya di dunia katanya. Katanya, ini saya juga nggak tahu, cuman saya dengar aja waktu itu. Karena pergaulan saya kan waktu itu sudah di tingkat atas ya, di para jenderal, para panglima itu kan saya sudah kenal Mas waktu itu. Tapi belum seperti sekarang. Nominal kebangkrutan kalau dulu kan saya nggak ngitungan ya, belum manajemen belum bagus, belum hanya bisa mengumpulkan sesuatu rezeki yang sebanyak-banyaknya waktu itu. Dengan berjalannya waktu kita perlahan, karena bangkrut itu adalah manajemen yang saya tahu, yang saya pengalaman. Jadi ada di manajemen, karena nggak ada manajemennya seadanya di buku 1 gitu. Jadi tidak terkontrol karena sistem keluarga. Kita kerjanya sistem keluarga. Jadi semua keluarga pembantunya memang disitulah permasalahan, karena kita aja yang tahu gitu loh. Di luar kepala memang kita punya kemampuan. Karena kami punya produksi itu 5.000 item. Bayangkan tuh 5.000 item tuh gak ada yang punya itu. Siapa yang punya itu? Di luar kepala loh itu. Kalau ditulis mungkin capek Mas. Kalau ditulis lah ya. Dulu belum ada komputer dan lain sebagainya. Nomor telepon relasi itu gak tertulis kok dulu. Jadi pakai ingatan dulu Mas. Nggak tahu sekarang kok nggak ingat kayak dulu gitu loh. Kira-kira gitu Mas. Jadi bangkrut itu memang suatu keharusan. Kalau nominalnya saya tidak ngitung. Yang penting amblas lah. Habis waktu itu. Tinggal tempat lah kira-kira gitu kalau dihitung itu. Cuman karena kita banyak relasi, kepercayaan banyak, ya trust itu tadi. Jadi nggak kelihatan Mas. Orang tetap percaya karena kita memang bertahan jangan sampai ciri kepada relasi. Jadi bisnis itu kuncinya tidak ciri pada relasi. Itu kunci yang pertama itu Mas. Itu mungkin Mas. Pencapaian itu banyak Mas. Saya dari keluarga yang sangat tidak mampu. Kesini ini tuh ingin mengangkat keluarga, martabat keluarga, kehormatan keluarga. Ini saya angkat semua. Karena saya itu sudah paling rendah lah ya. Menurut saya. Jadi teman saya di sekolah itu saya terendah. Paling tidak mampu lah kira-kira gitu. Saya bercita-cita kalau saya punya kemampuan nanti keluarga saya bawa, saya kondisikan. Tapi kan saya harus sukses dulu. Ternyata terbukti Mas. Ya semua keluarga saya hampir 100% yang jual perlengkapan TNI Polri di Malang ini atau di Malang Raya ini semua keluarga saya. Rencananya memang sampai ke seluruh Indonesia memang. Artinya supaya ada keluarga kita, didikan kita supaya banyak lah ya. Jadi tapi keluarga saya tidak banyak di luar, ya ada tapi masih sedikit ya. Rencananya kan di Bandung aja saya rencana 10 orang. Di Jakarta 10 orang. Kalau di luar Jawa tidak begitu banyak. Karena Bandung dan Jakarta itu tempat informasi yang lengkap. Kalau sudah dapat informasi duluan ya kita yang menang. Karena informasi itu amat sangat penting gitu. Jadi maju atau tidaknya pedagang atau pengusaha itu adalah informasi. Nah, informasi di Bandung dan di Jakarta itu sangat cepat Mas. Jadi misalnya ada pengeluaran pangkat baru, rapat aja kita udah tahu. Terus begitu ada kesepakatan di tingkat pengambil keputusan bahwa A, B, C, D udah akan dilaksanakan. Kan tidak mudah juga itu. Kita udah bikin duluan Mas. Bikin duluan, dipamerkan duluan. Karena teman kita itu banyak yang dari orang-orang pangkat semua ya. Jadi orang pejabat dari tingkat Kodim, Korem, Kodam, sampai tingkat Kasat, sampai tingkat Panglima. Bahkan sampai tingkat lebih di atas lagi. Kira-kira gitu Mas. Kalau produk kami ini memang unik ya,
Jadi gini, kalau saya ngambil bersaing di Bandung dan Jakarta, produk Bandung dan Jakarta nggak mungkin mampu kita, karena Bandung itu lengkap, barang BS-nya banyak, dari segala macam kebutuhan ada. Tapi kalau di Malang mana ada, pabrik satu aja nggak ada, nggak mungkin. Jadi begitu saya ke Bandung, saya analisa ya, saya masuk Bandung itu pertama kali sudah saya analisa ya, bahwa di Bandung itu luar biasa. Tapi saya nggak suka pindah ke Bandung, saya ingin di Malang. Jadi kalau sudah sukses di sini, mau pindah ke Bandung itu kan eman gitu lah Mas. Sebetulnya kalau di Bandung itu harus baguslah ditempati di sana. Kalau sudah menguasai Bandung itu akan menguasai Indonesia sudah Mas. Lebih mudah. Para jenderal itu nggak boleh saya di Malang, karena Malang itu transportasinya susah. Pesawat waktu itu nggak ada, bis juga sulit, semua sulit. Nggak mungkin kamu maju katanya teman-teman saya semua. Waduh, kamu di Bandung aja. Bandung itu paling gampang katanya. Dari arah manapun bisa masuk. Nah, saya bukan orang Bandung, saya ingin berkiprah di Malang, ingin mengalahkan orang Bandung dan Jakarta, malah saya cita-citanya. Ya alhamdulillah saya tercapai itu. Memang dari awal memang kita ingin jadi bintang, kita harus beda, kita harus jadi yang pertama dan harus kita yang terbaik. Ternyata terbukti tiga-tiganya itu kita bisa miliki Mas. Akhirnya saya dipesanin pertama memang dari bawah, dari tingkat Kodim, dari tingkat Kodam, Kasat, Panglima. Kalau sudah kena itu ke presiden mudah. Kalau ada event-event itu pasti bikinan mana ini? Ditanding di sana. Topinya terbaik siapa? Bajunya siapa? Ditanding. Pemasangan badge-nya bagaimana terbaik? Itu ditanya. Oh ini Saguanto. Tapi harganya kok murah ini? Nggak bisa kalau murah bisa mengalahkan yang mahal. Terus akhirnya Pak Ria Mesat bilang waktu yang murah itu Saguanto itu yang bagus. Nggak bisa mengalahkan Saguanto katanya. Kira-kira gitu Mas. Jadi saya bisa mempertahankan dari zaman Pak Harto ya. Dari zaman Pak Harto ke zaman Jokowi ini masih 7 presiden saya kerjakan, buktinya ada. Jadi tidak gampang nih mempertahankan 7 presiden. Orang Bandung nggak ada, orang Jakarta juga nggak ada. Kenapa kok ke Malang? Lah ini kan harus orang Malang yang menjawab itu Mas, kira-kira gitu. Ini luar biasa. Jadi kalau ada event misalnya Latgab Situbondo, itu luar biasa sukses ya Mas. Waktu itu pangdamnya Pak Hartono. Nah itu luar biasa itu. Jadi saya robah topi, dari topi biasa dirobah ke Latgab. Saya yang merubah itu. Akhirnya waktu itu Pak Emon Rifai kalau tidak salah. Pak Emon Rifai dari polisi yang bagian pelaksana Latgab. Amat sangat sukses itu Mas waktu itu, luar biasa. Jadi semua jenderal telepon, seluruh Jakarta itu telepon Pak Emon Rifai. Jadi Pak Emon Rifai telepon saya. Jadi di situ bagus gitu loh Mas. Sampai saya diberi nomor mobil tuh N1 SS waktu itu. Saya masih ingat. Jadi diberi itu saya sama Pak Emon Rifai, Kapolda Jatim. Jadi sejarahnya gitu. Kalau ada event Natuna misalnya, Natuna itu waktu itu Pak Darsono kalau tidak salah, Kolonel Darsono yang waktu itu kenal di Secata Magetan. Jadi sebetulnya tentara itu, TNI itu Mas, berantai. Kalau sudah kenal di daerah itu dibawa ke atas terus. Nah, memang topi kita nggak bisa dikalahkan, baju kita nggak bisa dikalahkan. Lama itu, terus nggak ada benernya kalau sama tentara itu, nggak ada bener ya Mas. Salah terus, api yois dilem, nggak dilem nggak, harus ditinggal gitu aja. Jadi memang saya suka kayaknya punya, kalau disiksa tuh suka ya Mas. Jadi senang gitu loh. Jadi kalau tentara yang ngomong, memang tentara dulu bukan lain dengan sekarang. Kalau dulu kan, kalau omongannya tentara itu betul-betul diperhatikan, orangnya masih patuh. Maksudnya yang disuruh itu patuh, seperti kita nih patuh Mas. Apapun suruh ndak tidur ya ndak tidur. Kalau sekarang beda sudah dengan zaman saya dulu. Jadi saya sekarang sudah di Malang aja kan gitu Mas, istirahat kan gitu. Itu Mas.